kitab Syekh Siti Jenar sangat ampuh? Menurut saya jawabannya adalah benar. Kitab ilmu yang sangat ampuh adalah kitab yang menjadi pedoman Syekh Siti Jenar secara johir batin dalam menyebarkan agama Islam waktu itu. Lalu kitab apakah itu? Kitab ilmu gaibkah? Kitab tasawufkah? Kitab serat dan sulukkah? Atau kitab yang lain? Syekh Siti Jenar tetap menggunakan kitab utama atau kitab induknya adalah Al-Quran, hadis, dan baru kitab lainnya sebagai bumbu yang beliau pelajari. Beliau sangat memiliki wawasan yang luas dan menjadi orang yang handal dalam mensiarkan ajaran agama Islam. Apakah hidup itu? Menurut Syekh Siti Jenar, keberadaan manusia di dunia ini dan penciptaan seluruh alam semesta ini bukan secara kebetulan atau hasil alam secara kebetulan saja. Alam semesta ini, setiap atom yang tunggal menunjukkan dan menuntun kita kepada cinta yang sesungguhnya, kemurahan hati, dan kekuatan Sang Pencipta. Tanpa adanya Pencipta, tidak ada sesuatu pun yang bisa eksis. Setiap jiwa itu mengetahui bahwa keberadaannya itu tergantung kepada Sang Pencipta. Dia tahu dengan pasti bahwa dia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, menjadi kewajibannya untuk mengetahui Tuannya, yaitu Sang Pencipta. Berbicara manusia adalah makhluk yang unik. Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk memerintah semua makhluk yang lain di dunia ini. Dia membantu dengan memberi kemampuan mempertimbangkan yang lengkap dibanding dengan binatang. Dengan kemampuan untuk melihat dan membedakan, manusia diberi kebebasan sendiri untuk memilih jalan hidup yang pantas bagi kedudukannya. Apakah dia jatuh lebih rendah daripada binatang atau ciptaan yang lain? Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan diberi pilihan untuk mengerjakan perbuatan yang pantas atau mengikuti hatinya yang menuju ke limbah dosa. Sementara petunjuk Tuhan, Sang Pencipta, di luar dari ciptanya yang berlimpah dan kemurahannya untuk manusia, tidak meninggalkan kita dalam kegelapan untuk mengetahui garis kebenaran dengan mencoba dan bersalah sendiri. Berhubungan dengan kemampuan intelektual kita untuk mempertimbangkan, Pencipta kita memberikan kita petunjuk ketuhanan bahwa garis besar kriteria kebenaran, ilmu pengetahuan, dan realitas keberadaan kita di dunia dan di akhirat. Sementara yang disebut wahyu, dari awal manusia, Sang Pencipta kita mengutus nabi untuk menyampaikan wahyunya dan mengajak manusia untuk mengikuti garis perdamaian yang benar dan taat kepada Tuhan yang satu. Inilah Islam, inilah pesan yang disampaikan untuk generasi manusia yang berturut-turut melalui nabi yang berbeda-beda untuk mengajak seluruh umat manusia kepada garis edar yang sama. Akan tetapi, seluruh pesan yang awal atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diubah oleh orang-orang generasi setelahnya. Sebagai hasilnya, wahyu yang suci yang berasal dari Sang Pencipta itu dicampuri dan dikotori dengan cerita yang dibuat-buat, tahayul, menyembah berhala, dan ideologi filosofis yang tidak rasional. Agama Allah dalam pengertian hilang dalam agama yang berlebihan. Sejarah manusia adalah sebuah perjanjian dari penyimpangan manusia antara terang dan kegelapan. Tetapi Allah di luar cintanya yang melimpah untuk manusia tidak mengabaikan kita. Wahyu terakhir, ketika manusia berada dalam masa kegelapan, Pencipta kita mengutus Rasulnya yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, untuk menyelamatkan manusia dengan wahyu yang terakhir sebagai sumber petunjuk terakhir dan permanen untuk seluruh dunia. Boleh jadi dapat paling berguna sebagai ukuran untuk mengetahui wahyu terakhir yang autentik, yaitu Al-Quran. Yang pertama, ajaran yang rasional. Karena Pencipta kita memberikan pertimbangan dan intelektual kepada kita. Inilah kewajiban kita menggunakannya untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Sungguh, wahyu itu dari Allah, pasti rasional.
dan dapat dirundingkan tanpa ada pikiran yang memihak. Kedua, kesempurnaan. Karena pencipta kita itu sempurna, wahyunya pasti sempurna dan akurat, bebas dari kesalahan, kelalaian, penambahan atau interpolasi dan versi yang bermacam-macam, pasti bebas dari kontradiksi dalam penyampaiannya. Ketiga, tidak ada cerita yang dibuat-buat atau tahayul. Wahyu yang benar bebas dari cerita yang dibuat-buat atau tahayul yang menurunkan martabat sang pencipta atau diri manusia. Yang keempat, ilmiah. Karena sang pencipta kita adalah pencipta seluruh ilmu pengetahuan, wahyu yang benar pasti ilmiah dan dapat bertahan terhadap tantangan ilmu pengetahuan di setiap saat. Kelima, ramalan yang berdasarkan fakta. Karena kita mengetahui sejarah masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, maka ramalannya dalam wahyunya dimasukkan sebagai ramalan. Keenam, tidak dapat ditiru manusia. Wahyu yang benar adalah sempurna, tidak dapat ditiru manusia. Wahyu Allah yang benar adalah keajaiban yang hidup. Sebuah kitab membuka tantangan manusia untuk melihat dan membuktikan kepada diri mereka sendiri keautentikannya, keasliannya, atau ketelitiannya.